Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Delis Revalina Mustika dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Indonesia itu sangat luas. Letak geografisnya berada di antara jalur perdagangan India, Cina, dan Arabia. Maka dari itu sulit untuk menemukan wilayah yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori yang mengungkapkan tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara di dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori yang pertama yaitu teori Gunjarat. Teori Gunjarat berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang pesat di Gunjarat, India, dan Samudra Pasai yang pertama kali menerima ajaran Islam pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada dari teori Mekah, yaitu dia diungkapkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berdasarkan berita Cina dinasti Tong, ditemukannya para saudagar Arab di tepi barat Sumatera. Yang dapat disimpulkan, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar Arabia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi, yang artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga ini ada dari teori Persia. Teori Persia ini diungkapkan oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Nah, menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Namun, teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya sekaligus berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan penganut Syiah. Dari teori maritim yang diungkapkan oleh N.A. Bloch, teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan pelayaran laut yang dikuasai oleh perdagangan dan pelaut Muslim pada abad ke-7 Masehi. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam mulai berkembang ke dalam pedalaman melalui para pribumi yang mulai mengadopsi ajaran Islam tersebut. Intinya adalah kemampuan maritim dan jaringan perdagangan laut menjadi kunci utama sebagai penyebar ajaran Islam di Nusantara. Kemudian ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia mulai meluas karena raja-raja Hindu mulai memeluk Islam. Dengan begitu, istilah kekerajaan berubah menjadi kesultanan. Dengan begitu, salah satu alasan raja-raja Hindu mulai memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena banyak rakyatnya yang mulai memeluk Islam. Dan bagi mereka, rakyatnya, agama Islam itu agama pembebas karena tidak mengenal kata kasta. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Al-Malik Al-Saleh atau yang dikenal sebagai Merah Silu. Sultan Al-Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai yang dibawa kepemimpinan Sultan Al-Malik Al-Saleh. Sultan Al-Malik Al-Saleh sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Al-Malik Al-Saleh adalah raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua ada Sultan Ahmad 1326 hingga 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir II pada masa pemerintahannya.
Kesultanan Samudra Pasai yang dikunjungi oleh seseorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah sekitar 1538 hingga 1571 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kadar-kadar pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indapura. Yang keempat ada Wali Songo sekitar 1404 hingga 1546 Masehi. Wali Songo menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebar Islam di wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arabia. Selain berdagang, mereka juga berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Selanjutnya ada Sultan Zainal Abidin. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin adalah dia mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selanjutnya ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Makkah, yakni Syai Ismail Al-Minangkabawi dan Syai Ahmad Khotib Sambas. Keduanya memiliki jasa besar terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara melalui para muridnya. Kemudian ada keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada hidup dengan sederhana, yang kedua gigih dalam berjuang, yang ketiga menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, lalu yang keempat ada produktif berkarya, yang kelima dakwah secara damai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.